Manga One Piece chapter 1119 konon kabarnya akan berjudul Emmet. Chapter dibuka dengan memperlihatkan kondisi di dalam laboratorium atas, tepatnya di ruang kendali, untuk melihat Stussy yang mengeluarkan Kaku dari dalam penjara gelembung. Kaku terlihat marah kepada Stussy karena dalam percakapannya dengan Edison, Stussy menyebut para agen Cyberpol sebagai teman. Kaku kemudian menyuruh Stussy untuk segera pergi sejauh mungkin sebelum Lucci menemukan mereka. Ketika mengatakannya, ekspresi Kaku terlihat seperti menahan air mata. Dia terlihat seperti senang dianggap teman oleh Stussy, tetapi sangat jaim untuk mengakuinya. Adegan kemudian berpindah ke tempat kapal bajak laut Elbaf berada. Para kru bajak laut raksasa Elbaf terlihat senang sekali melihat perubahan wujudnya Luffy dan Bonnie. Sementara Gorosei Mars terlihat skeptis dengan perubahan wujud nikahnya Bonnie. Mars menyuruh Bonnie untuk tidak besar kepala dulu karena nikah versi dirinya hanyalah transformasi palsu yang dia peroleh berkat kekuatan buah iblis Toshi-Toshinomi. Mars kemudian menyerang kapal bajak laut Elbaf dengan menggunakan semburan apinya lagi. Untungnya kali ini Luffy langsung berubah menjadi seperti balon raksasa untuk memblok serangan tersebut. Meski terlihat kesakitan, tetapi Luffy berhasil melindungi kapal bajak laut Elbaf dengan menahan dan memantulkan semburan apinya Mars itu menggunakan tubuh balonnya. Dengan cekatan, Luffy kemudian memanjangkan tangannya untuk mencengkeram kedua sayap Gorosei Mars. Setelahnya dia memberitahu Sanji dan yang lainnya kalau monster yang ada di depan mereka itu bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat, sehingga satu-satunya cara untuk mengatasi mereka hanyalah dengan melempar mereka sejauh mungkin. Luffy kemudian menyuruh Bonnie, Sanji, dan Franky untuk melancarkan serangan sekuat tenaga ke arah tubuh balonnya. Meski sempat kaget, tetapi pada akhirnya Bonnie dan yang lainnya melakukan apa yang Luffy perintahkan itu. Dengan menggunakan teknik Ifrit Jambe Hell Memories, Sanji kemudian menyerang Luffy. Franky menggunakan teknik Strong Impact Right, dan Bonnie menggunakan teknik yang disebut dengan Tokudai Nika no Punch. Teknik gabungan ketiganya itu kemudian mendarat mulus di bagian punggungnya Luffy. Karena serangan tersebut dilapisi dengan haki, Luffy sempat terlihat kesakitan juga. Namun setelahnya, tubuh Luffy terlihat semakin mengembang lebih besar lagi dan mendorong tubuh Gorosei Mars mendekat ke bagian perutnya. Lalu dengan menggunakan teknik baru yang disebut dengan Gomu Gomu no Down Balon, Luffy menggabungkan kekuatan serangannya dengan serangannya Bonnie, Sanji, dan Franky untuk kemudian melempar tubuh Mars sejauh-jauhnya sampai menghilang di ujung langit, mirip seperti tim roket setelah terkena serangan petirnya Pikachu. Setelah Mars pergi jauh, kapal bajak laut raksasa Elbaf akhirnya siap untuk berlayar kembali. Karena masih belum kelihatan batang hidungnya, Luffy kemudian bertanya di mana Usopp dan yang lainnya berada. Sanji kemudian memberitahunya kalau mereka akan datang terlambat. Atlas selalu memberitahu semuanya kalau mereka perlu pergi ke suatu tempat dan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Lalu dengan menggunakan sambungan telepatinya, Atlas memberitahu Lilith kalau York sudah berhasil melacak posisi dan pergerakan mereka. Namun sebelum Atlas selesai mengatakan apa yang harus mereka lakukan, adegan sudah keburu berpindah ke tempat lain. Di dasar laut, robot kuno raksasa terlihat sudah bangkit kembali, dan bangkitnya robot kuno raksasa ini juga membuat Denden Mushi broadcastnya Vegapunk aktif lagi. Meski masih ada sedikit gangguan sinyal, tetapi pidatonya Vegapunk akhirnya berlanjut kembali. Vegapunk bilang, sesuatu yang diwariskan itu bisa disebut dengan will. Aku harap pesan ini akan tersampaikan. Mereka yang terpengaruh oleh penyebabnya. Kita kemudian melihat berbagai reaksi dari TKP yang berbeda lagi saat mukanya Vegapunk muncul kembali di layar tancap mereka. Di Whole Cake Island, kita bisa melihat Katakuri, Mosquito, Brony, dan Zukoto bertanya-tanya tentang maksud dari perkataannya Vegapunk itu. Vivi dan Morgans yang masih berada di kantor redaksi koran World Economic Journal terlihat syok mengetahui siarannya Vegapunk berlanjut kembali. Sementara di seberang lautan yang sangat jauh di sana, Gaimon dan Sarfunkel yang sama sekali tidak memiliki Denden Mushi untuk menyimak siarannya Vegapunk terlihat masih menjalankan aktivitas hidup mereka seperti biasanya. Kembali ke Egghead Island, York memberitahu para Gorosei kalau Denden Mushi broadcastnya Vegapunk menggunakan sirkuit untuk transmisi dan server yang terpisah. Jadi jika mereka ingin siarannya Vegapunk berhenti secara permanen, maka keduanya harus benar-benar dihancurkan. Di waktu yang sama, Gorosei Jupiter terlihat melepaskan para agen Cyberpol dan Seraphim yang sebelumnya sempat dia hisap ke atas sebuah kapal perang angkatan laut. Setelahnya dia terlihat mencoba untuk menarik mundur kapal bajak laut Elbaf menggunakan mulut vakum cleanernya. Luffy lalu segera melompat ke pesisir pantai dan memukul muka sang Gorosei untuk menghentikannya. Tapi di momen yang sama, Gorosei Mercury juga bergerak ke arah yang berlawanan dengan Luffy, lalu melompat ke arah kapal bajak laut Elbaf dengan maksud ingin menyeruduknya hingga hancur berkeping-keping.
Luffy yang sudah mati langkah hanya bisa berteriak memperingatkan semuanya kalau babi raksasa yang terbang ke arah mereka itu memiliki batok kepala yang sangat keras. Brogy yang terlihat sangat panik langsung menyuruh semua krunya untuk bergegas cabut atau kapal mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Di momen yang mulai kelihatan chaos itu, kita bisa melihat Bonnie yang sudah kembali ke wujud anak-anaknya gara-gara energinya terforsir habis setelah melakukan serangan gabungan tadi. Bonnie sendiri merasa kalau dirinya sudah tidak mampu melakukan transformasi itu lagi karena kebebasan total ternyata sangat menguras energi. Di saat itulah Luffy kemudian merasakan sesuatu mulai bergerak ke atas dari dasar laut. Dan benar, itu adalah robot kuno raksasa yang pada saat yang sama teringat kembali dengan salah satu wasiat terakhir yang Joy Boy pernah ucapkan. Sambil menyebut nama Joy Boy di dalam hatinya, si robot kuno raksasa tiba-tiba muncul ke permukaan lalu mengoplok mukanya Gorosei Mercury hingga membuat salah satu tanduk atau taringnya patah dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik sekali. Dalam memorinya si robot, Joy Boy bilang, "Dengar Emmet, saat waktunya tiba, kamu harus..." Robot kuno raksasa yang ternyata bernama Emmet itu kemudian seolah berpikir kalau waktu yang dimaksud oleh Joy Boy saat itu pastilah sekarang. Melihat kemunculan Emmet yang sangat tiba-tiba dari dalam laut, semua orang terlihat sangat shock. Bahkan Dory dan Brogy sampai bola matanya keluar karena saking terkejutnya. Sementara Luffy, matanya langsung berbinar-binar karena saking excitednya. Chapter pun kemudian diakhiri oleh sang editor dengan sebuah pesan yang berbunyi, romansa mulai bergerak lagi. Sebuah informasi yang sangat penting terkait manga One Piece yang akan libur lagi setelah chapter 1119 rilis pun menjadi penutup yang paling epik untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.